Kenapa topik ketersembunyian Allah itu penting dalam bagian ini? Hiddenness of God ini juga membuat saya tuh makin menyadari dunia ini milik Tuhan. Dan cara kerja dunia yang sudah Tuhan atur itu ya Tuhan hargai dan Tuhan pakai gitu. Jadi nggak melulu ada intervensi-intervensi. Secara natural tuh kalau Tuhan yang kerja kita diem, kalau kita yang kerja Tuhan yang diem gitu. Jadi salah satu yang bisa jalan gitu, nggak bisa dua-duanya jalan. Dulu saya pelayanan ada ke orang refugee, terus ada satu yang bertanya, kalau Tuhan mau saya mengenal dia, kenapa Tuhan nggak datang sekarang kasih tahu saya? Selamat bergabung kembali di podcast Bible Delight. Saya Rudy bersama dengan rekan saya Samuel dan Lisa. Kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitab Rut, dan salah satu topik yang sangat penting di dalam Kitab Rut ini adalah topik mengenai ketersembunyian Allah, the hiddenness of God. Waktu kita di episode pertama, kita sempat katakan kenapa Kitab Rut ini menarik. Dan kalau saya ingat mengatakan ini kisah manusia yang sangat ordinary. Tidak ada hal-hal yang spektakuler yang dilakukan oleh Tuhan seperti mukjizat atau Tuhan berfirman. Dan ini juga membuat para komentator mengatakan dalam buku Rut ini seakan kehadiran Allah itu tersembunyi. Ya, Tuhan tidak dikatakan berbicara langsung. Tindakan-tindakan Tuhan itu seperti di dalam bayangan-bayangan, dia sedang bermain di belakang layar, Tuhan itu mukanya tersembunyi, dan maka kita melihat bagian ini. Tapi ketersembunyian Allah itu juga bisa menjadi aspek yang sangat dilematis bagi manusia, bagi orang-orang yang khususnya mengalami pergumulan seperti dalam kesusahan, sakit penyakit, penderitaan, dan sebagainya. Kapan terakhir kalian punya perasaan bahwa Tuhan itu kayaknya terpisah dari kehidupan atau tidak ada di dalam pergumulan kehidupan? Pastinya ada ya. Pastinya ada ya. Mau bongkarkan rahasianya? Maksudnya apa yang kalian nangkap mengenai ketersembunyian Allah? Jika apa yang digumulkan itu seperti tidak ada jawaban. Kalau saya lebih mungkin apa yang terjadi itu di luar ekspektasi ya mungkin. Jadi ada peristiwa apalah yang istilahnya kok tiba-tiba nggak keterpikirkan tapi membuat kita tuh jadi bergumul dan susah. Jadi suka berpikir mungkin bukannya tersembunyi ya, tapi jadi jangan-jangan Tuhan marah nih sama saya gitu, atau ada perasaan kayak gitu. Tapi kalau di dalam rasa-rasa itu, di dalam pergumulan itu, seperti hening, nggak ada jawaban. Tuhan tidak mengkoreksi argumen saya, Tuhan juga tidak memberikan satu apapun. Ya, ada masa di mana memang kayak ada void gitu ya, ada kayak nggak ada apa-apa gitu, nggak ada, susah ya jelasin. Cuma ini jadi takutnya jadi kayak perasaan subjektif yang sebetulnya nggak bisa terlalu didengarkan juga ya. Justru aspek ini kan akhirnya membuat orang itu mempertanyakan mana ada Tuhan. Nggak ada Tuhan, dia nggak pernah menunjukkan dirinya, dia nggak pernah berkata-kata. Ya. Seakan-akan manusia itu kan hidup seperti biasa aja. Kita juga mungkin tanpa kita sadar, kita nggak terlalu peduli kali ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Karena kehidupan kita berjalan terus kan. Kita bangun pagi, kita bekerja, kita makan, dan kita melakukan semua kesibukan termasuk kesibukan kehidupan agama kita, kerohanian kita. Ya. Kita punya asumsi bahwa apa yang kita lakukan semua itu ya dilihat Tuhan, atau menyenangkan Tuhan, atau mengikuti perintah Tuhan. Tapi sebenarnya kita nggak pernah secara kasat mata itu merasakan ada Allah yang menyatakan dirinya secara kasat mata. Ya, kita bisa argumen, Tuhan menyatakan diri melalui firman-Nya. Saya bisa melihat pimpinan Tuhan,
Tapi kan kehidupan manusia secara umum itu mirip dengan apa yang dialami oleh Ruth dan Naomi. Di tengah-tengah pergumulan mereka, ya mereka mempertanyakan Tuhan itu di mana. Ya, yang pasti waktu kita mengatakan mengenai ketersembunyian Allah, kita tidak mengatakan Allah itu tidak ada gitu. Alkitab dengan jelas mengatakan Allah ada di mana-mana. Allah itu maha hadir. Ada yang mengatakan waktu membahas mengenai ketersembunyian Allah itu, kehadiran Allah itu bisa berkaitan dengan berkat Tuhan. Jadi tak kala dikatakan Tuhan itu tidak hadir, atau Tuhan menarik dirinya, itu digambarkan Tuhan sedang menarik berkatnya. Tapi juga istilah ketersembunyian Allah itu bisa sebagai satu istilah yang disebut anthropomorphic, kan? Satu istilah yang dipakai untuk menyatakan Allah itu seakan dalam konteks seperti manusia, yaitu menarik diri, yang tidak bertindak, dan sebagainya. Atau ada juga yang mengatakan ketersembunyian Allah itu sangat berkaitan dengan kita nggak tahu kehendak Tuhan atau tujuan Tuhan itu apa. Jadi ada beberapa makna. Dan di dalam aspek ini saya pikir sangat penting bagi kita untuk merenungkan bagian ini. Yang pasti yang kita perlukan, kita nggak melihat Tuhan berkata-kata. Tuhan melakukan mujizat, enggak kan? Gitu. Meskipun justru kita melihat, kita bisa mengatakan ada providensia Allah karena kita melihat ada Tuhan bercampur tangan bekerja gitu. Kalau ada seorang penulis di dalam buku Unceasing Kindness, dia mencoba membandingkan antara ketersembunyian Allah di misalnya kitab Hakim-Hakim. Nah, dia mengatakan ketersembunyian Allah di kitab Hakim-Hakim itu menggambarkan Allah yang menghakimi mereka karena keberdosaan mereka. Maka Tuhan menarik diri dan membiarkan mereka bertindak dan bahkan berspekulasi dan melakukan hal-hal yang akhirnya membuat mereka semakin berdosa. Kalau di kitab Esther, itu juga kitab yang Allah itu tersembunyi gitu ya. Tapi Allah yang tersembunyi di kitab Esther itu tidak menggambarkan sesuatu yang negatif, tapi juga menggambarkan sesuatu yang positif di mana Tuhan bekerja meskipun di balik layar. Nah, kalau di Ruth, kira-kira yang mana? Ketersembunyian Allah itu sebagai aspek yang dilihat negatif atau aspek yang dilihat positif? Pasal 1 negatif, pasal Oke. ada kesan Ada seperti feeling, itu. ada kesan seperti itu. Ada kesan seperti, walaupun kalau digali lagi kan seperti kita sudah bahas ya, kita bisa lihat ada pekerjaan Tuhan, tapi dari responnya Naomi itu seperti yang Negatif ya? negatif di pasal 1, tapi di saat berikut-berikutnya mulai terlihat Oke. positifnya. Jadi ada dua aspek ini. Saya ngelihat memang kita memang nggak bisa lepas dari konteks waktu ya di dalam menilai gitu ya. Jadi kalau kita ada di pasal 1 itu kan kesannya lagi gloomy gitu ya, kayaknya negatif gitu. Tapi kalau nggak ada pasal 1, nggak ada pasal 2, nggak ada pasal 3 gitu. Kadang-kadang kita berpikir tuh sifatnya sebab akibat ya. Sebab akibat gitu. Jadi 1 menyebabkan 2, 2 menyebabkan 3 gitu ya. Itu yang kayak kadang-kadang membuat kita tuh sulit kayaknya ngelihat Tuhan ada di mana gitu. Toh kan yang sekarang terjadi, misalkan kita sekarang lagi bahas pasal 3 gitu ya. Ya kan 3 ini kan ada karena 2 gitu. 2 ada karena 1 gitu. Tapi ya saya sih ngeliat kayaknya memang di satu sisi ada kesulitan itu. Tapi ini kecenderungan saya ya, biasanya kalau ada banyak kebetulan, itu udah bukan kebetulan tuh biasanya. Oke. Jadi Seperti kayaknya tuh kalau udah ada, kok kebetulan gitu kan. Kayak Ruth bisa ketemu Boas itu kan kebetulan kan. Ruth ketemu Boas itu bukan karena dia tahu dia itu saudaranya Naomi gitu. Kebetulan aja gitu kan. Jadi di situ kayaknya Tuhan tuh bekerja di situ ya. Tapi balik lagi tergantung orang juga ya. Orang, itu cuma kebetulan gitu. Kira-kira kalau kita taruh posisi di Ruth, Boas, Naomi, mereka melihat nggak sih apa pekerjaan Tuhan atau intervensi
Tuhan di situ? Atau Good sebenarnya question. kitab ini itu waktu menggambarkan Tuhan, Tuhan memberikan menghentikan masa kelaparan dan mulai ada hasil panen yang bisa dihasilkan. Di pasal 1 ayat 6 kan dikatakan ini kan. Naomi mendengarkan bahwa Tuhan Memperhatikan umatnya. ya, Tuhan sudah memperhatikan umatnya dan memberikan mereka makanan. Ini Naomi cuma mendengarkan ngomongan orang, gosip, dan akhirnya dia pulang. Atau ini sebenarnya komentar dari narator yang mau mengatakan bahwa Tuhan sudah berintervensi, bekerja di awalnya. Nanti di pasal 4 ayat 13, misalnya kita lihat ya, pasal 4 ayat 13. Lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan diambilnya dan akhirnya mengandung punya seorang anak laki-laki. Kalau kita lihat pasal 1, pasal 4 kan seakan-akan seluruh cerita itu dibingkai dengan narasi Tuhan memberi makanan, terus terakhir Tuhan memberi bayi, gitu ya. Tadinya kekeringan, sekarang punya makanan. Tadinya mandul, ya tidak punya anak, dan sekarang punya anak. Nah ini kan kayak bingkai mengenai providensia Allah kan. Tapi bingkai ini kan komentar dari penulis. Kalau kita taruh diri kita di karakter Ruth, Boaz, dan Naomi, kira-kira, ini spekulatif, kira-kira mereka sendiri melihat pekerjaan Tuhan nggak? Atau Tuhan itu justru ya tersembunyi bagi mereka? Menurut saya sih iya. Mereka melihat gitu ya? Lihat sih. Iya. Taunya dari mana? Ya, mulai Naomi mendorong Ruth untuk yang mulai pasal 3 itu. Misalnya Jadi ada actionnya. Kesadaran itu mulai pelan-pelan mulai muncul gitu ya. Dengan kebetulan dia ada di ladangnya Boaz, dengan ketemu Boaz yang begitu generous, baik hati, dan sebagainya. Jadi kan ini kayak hint-hint yang Tuhan berikan bahwa dia bekerja di balik layar. Ya. Sebenarnya apa sih yang membuat orang itu berasa gelisah atau desperate tak kala mereka berpikir kok Tuhan kayaknya nggak ada, tersembunyi dalam kondisi mereka. Kayaknya kembali ke orang yang mendapatkan pertanyaan itu ya. Maksudnya, misalnya Naomi. Saya nggak tahu ya, ini di dalam bayangan saya ya. Naomi itu meskipun dia merana ya istilahnya, dia menderita dan dia sadar dianya menderita gitu kan. Di pasal 1 kan dia bilang, jangan panggil saya Naomi gitu kan. Panggil saya Mara gitu, pahit ya. Tapi dia bilang gitu, karena ya Tuhan itu sudah dealing sama saya tuh sangat pahit gitu. Jadi dia masih melihat kepahitannya itu adalah campur tangan Tuhan gitu. Tindakan Tuhan. Ada tindakan Tuhan di situ. Jadi buat Naomi Tuhan tuh nggak diam. Tuhan itu nggak sembunyi gitu. Dia tetap ada, tapi dia melihat Tuhan ini lagi marah, keras nih sama saya gitu. Jadi saya rasa itu mungkin salah satu yang masih membuat dia masih bisa berjalan ya dengan rasa pahitnya, tapi dia masih bisa berjalan, dan dia masih bisa somehow berpikir gitu apa yang harus dilakukan gitu, kayak nyuruh Ruth, kamu ke sana deh gitu atau gimana ya. Jadi kayaknya dari awal Naomi memang merasakan Tuhan itu menyertai dia, cuma dia ada pertanyaan, kok begini gitu. Oh, berarti saya lagi ditekan nih sama Tuhan nih, saya lagi dihabisin gitu sama Tuhan. Dan apakah asumsinya adalah ya dia sedang dihukum karena kesalahan dia? Ya, itu another thing gitu. Cuma berarti kan ada salah satu aspek ya. Betul. Salah satu aspek orang bisa merasakan kok Tuhan nggak ada di sini, kok Tuhan tidak menjawab saya, kok Tuhan sepertinya menjauhkan diri. Salah satu elemen yang mereka pikirkan ya karena dosa.
karena kesalahan, karena mereka sedang dihukum oleh Tuhan. Ya. Ada aspek lain nggak? Kalau kita bandingkan misalnya Ayub, ya. Ayub kan merasakan itu juga. Ya. Tapi perasaan Ayub akan ketersembunyian Allah berbeda dengan Naomi. Apa yang menjadi pergumulan Ayub? Ayub kan juga mencari ini ya. Kalau Ayub mencari, dia bertanya kan, Ya, dia mau tahu kenapa ini kan? terjadi gitu. Jadi ketersembunyian Allah itu menjadi hal yang menggelisahkan dia karena dia nggak bisa tahu ini sebenarnya apa dan kenapa sampai saya harus mengalami ini, kan? Dan untuk apa? Endingnya nanti kemana? Dan itu menjadi pergumulan umum kita lah manusia ya. Ya. Tapi kita balik ke kitab Rut ini ya. Kenapa topik ketersembunyian Allah itu penting dalam bagian ini? Di Rut. Di cerita Rut. Kalau misalnya kita pikir ini, kalau misalnya ternyata Tuhan melakukan mujizat, ternyata Tuhan intervensi, Tuhan berfirman, dan akhirnya mereka tahu alasannya apa, mereka tahu apa yang sedang terjadi sesungguhnya, mereka tahu ternyata Tuhan akan memberikan semuanya yang mereka butuhkan. Kalau Tuhan melakukan itu, apa yang missing? Apa yang akan hilang dari cerita ini? Saya nggak terlalu relate sama kisah Rut-nya. Maksudnya konteks zaman sekarang jadi tidak terlalu relate dengan kisah Rut gitu. Oke, karena Rut mendapatkan intervensi Allah, sedangkan dan kan zaman ini kita nggak ada intervensi mujizat, dan maksudnya secara umum kan nggak ada. Rut ada intervensi mujizat? Kalau tidak ada, kalau ada, jadinya kita saya jadi nggak relate dengan. Maksudnya kan jadi mengenai topik the hiddenness of God itu kan menjadi penting di dalam cerita ini. Iya. Kalau itu nggak ada, cerita ini nggak terlalu relevan buat kita. Oke. Apanya yang tidak terlalu relevan? Apa yang hilang kalau misalnya ternyata Tuhan bekerja dengan seperti cara sebelumnya, Tuhan intervensi, Tuhan kasih banyak makanan, Tuhan kasih apapun yang memperancarkan pergumulan mereka. Itu kan intervensi langsung dari Tuhan gitu ya. Tapi akan membuat cerita ini menjadi, tadi dia bilang nggak relevan buat kita, karena kita nggak ngalamin itu, tapi membuat cerita itu juga kehilangan sesuatu yang sangat penting di dalam aspek yang dilakukan oleh karakter-karakter ini. Kayaknya ya, waktu Tuhan itu melakukan sesuatu ya, kalau kayak cerita-cerita di Alkitab gitu ya, belah laut lah gitu, atau air jadi anggur lah gitu kan. Somehow kayaknya kita akan punya kecenderungan untuk melihat hasil perbuatannya dibandingin yang berbuatnya gitu. Jadi kayak laut dibelah, kita kan lebih kagum sama laut yang dibelahnya gitu, daripada Tuhan yang membelah lautnya gitu. Atau air jadi anggur gitu. Kayaknya kita akan lebih tertarik untuk, kok bisa ya air jadi anggur ya gitu, dibandingin Tuhan yang melakukan ini, kenapa ya Tuhan lakukan ini gitu. Jadi kayak ada satu kekaguman yang extraordinary ya. Makanya mungkin kayaknya permainan sulap tuh laku kali ya. Ya, karena ada sesuatu yang extraordinary gitu, yang sesuatu, atau mungkin teknologi ya. Jadi sesuatu yang kayaknya tuh beyond our comprehension gitu. Jadi kayak kita belum nyampe di sana, tapi kok bisa terjadi gitu ya gitu. Jadi kayaknya kita lupa sama relasi ya, lupa sama ini tuh, ya mungkin apa ya, kita mungkin lebih kenal sama komputer daripada orang yang ngebikin komputer kan gitu kan, istilahnya kayak gitu kira-kira gitu. Jadi kayak ada, iya ini bagus nih, atau mungkin ada bapak AI gitu, dia dapat Nobel Prize gitu. Kita bahkan saya juga lupa namanya, yang kita ingat AI-nya gitu kan. Jadi kayak ada sesuatu yang kita nggak terlalu ingat sama si aktornya gitu, tapi kita akan lebih kagum sama ininya nih, hasil karyanya itu ya, somehow itu kan.
Saya nggak kepikiran itu loh. Saya cuma ngambil contoh seperti ini. Misalnya kita pergi KKR regional. Kita di-encourage untuk KKR regional gitu ya. Terus ternyata Tuhan itu bisa kirim malaikat untuk khotbah. Dan malaikat kalau khotbah, siapa yang nggak percaya misalnya gitu ya. Kalau Tuhan kirim malaikat berkhotbah, nanti ke Balige, nanti ke mana lah berkhotbah. Terus kita terpukau, wow luar biasa. Tuhan mau dunia ini bertobat, dan dia kirim malaikat untuk memberitakan kabar baik tersebut. Dan manusia waktu melihat malaikat itu dikirim mengabarkan ini, mungkin terpukau oleh malaikat yang ini. Siapa yang berani tidak bertobat misalnya gitu. Tapi dampak ke kitanya apa? Ayo Sam, ikut PI. Ngapain gua PI? Suruh malaikat aja. Iya, minder. Iya. Atau minder atau nggak perlu gua lah. Gua juga nggak relevan di dalam kisah pengabaran Injil. Ya kan? Tuhan bisa kirim Gabriel, Tuhan bisa kirim malaikat yang lain, dan mereka lebih efektif pelayanannya. Mereka sekali khotbah bisa 100.000 orang yang mendengarkan. Gua nggak perlu. Dan selain minder juga mungkin ya nggak ada tempat buat saya untuk mengerjakan itu. Iya, benar. Kira-kira kalau kita pikirkan, kalau Tuhan terus intervensi. Apa yang terjadi dengan Boas sama Ruth sama Naomi? Sama seperti kita. Ya, nunggu malaikat. Nunggu malaikat. Tunggu Tuhan intervensi. Terus mereka ngapain? Tunggu doang. Ongkeng-ongkeng kaki. Ruth Naomi nggak perlu mengatakan doa seperti kiranya Tuhan memberikan tempat perlindungan kepadamu. Boas juga nggak perlu doakan kiranya Tuhan membalas cinta kasihmu. Mungkin Ruth juga nggak perlu ikut Naomi. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan akan mengirim malaikatnya melindungi engkau dan sebagainya. Dan kalau itu terjadi berarti ya manusia nggak perlu berperan. Manusia nggak perlu melakukan apa-apa. Instan semuanya ada malaikat nanti ini. Dulu saya pelayanan ini ke orang refugee, terus mereka ada satu yang bertanya, kalau Tuhan mau saya mengenal dia, kenapa Tuhan nggak datang sekarang kasih tahu saya? Ya. Kenapa nggak seperti zaman Tuhan Yesus hidup di abad pertama? Dia hadir, dia mengajar kepada mereka, dia berkhotbah. Kenapa sekarang nggak begitu? Dia bilang. Saya bilang, apakah kalau Tuhan Yesus datang hari ini, di depan ini, di antara kita, terus dia mengajar kamu, mengabarkan Injil, otomatis kamu akan percaya? Dia bilang, iya dong. Yakin, saya bilang. Kalau begitu, kenapa begitu banyak orang yang waktu Yesus datang, dia ngajar, dia melakukan mujizat, dia berkhotbah, dan mereka semakin keras hati. Tapi ternyata Tuhan nggak pakai cara itu kan. Tuhan justru pakai cara mengajak umatnya, orang-orangnya untuk berpartisipasi di dalam pekerjaannya dia. Dan satu penulis yang tulis buku Unceasing Love itu mengatakan justru elemen the hiddenness of God, ketersembunyian Allah itu sangat penting dalam bagian ini untuk memunculkan peranan manusia, human agency, di dalam berbagian terhadap apa yang Tuhan kerjakan. Boas menjadi karakter yang agung yang kita pelajari, Ruth juga menjadi karakter yang agung yang kita pelajari, justru karena mereka menghidupi kisah itu. Mereka tidak mengatakan tunggu malaikat turun. Boas tidak mengatakan pulanglah dengan damai sejahtera tapi tangan kosong gitu. Dia tidak melakukan perannya, enggak. Dan ini dampaknya buat kita apa? Dalam kehidupan kita. Yang kita katakan, Tuhan kayaknya nggak ada. Tuhan kayaknya tidak intervensi. Padahal kita tahu Tuhan intervensi. Tapi tidak dengan cara spektakuler yang kita pikirkan. Poinnya itu apa? Ya, berusaha.
lakuin Ya, bagian supaya, kita. supaya kita berperan, supaya kita mengerjakan apa yang memang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya dan kita hidupi. Kita hidupi apa yang Tuhan firmankan, berarti Tuhan menginginkan kita, sekali lagi saya pakai istilah teodrama, melakoni apa yang Tuhan lakukan kepada umat-Nya di dalam kehidupan kita. Simple dengan menyatakan chesed, menyatakan kebaikan, menolong, dan sebagainya yang dilakukan oleh si Boaz dan dilakukan oleh Ruth. Meskipun apa yang mereka lakukan itu sangat extraordinary, melampaui apa yang wajar yang mereka lakukan, tapi justru itu Tuhan berikan tempat buat mereka melakukan peranannya mereka, sehingga dia tidak selalu intervensi secara dramatis, ya. Kirim beras dari surga, misalnya. Kirim uang dari mendadak banknya banyak uang dan sebagainya, enggak. Nah, ini menarik. Tapi di dalam rakon itu ada resiko. Ada resiko yang harus ditanggung Ruth, ada resiko yang harus ditanggung Boaz, ya. Dan itu membuat kita bisa menghidupi kisah ini. Ya, kisah itu menjadi relevan buat kita. Ya. Jadi, penting nggak sih mengenai aspek ini? The hiddenness of God. Ya, kita nggak bahas secara keseluruhan doktrin ketersembunyian Allah, tapi kita coba batasi dalam perikop kitab Rut ini. Kenapa ini penting? Kenapa banyak orang suka berpikir ya, ya ambil contoh ya, kalau Tuhan sudah punya kedaulatan, ya manusia tidak bisa melakukan, ya nggak punya kebebasan gitu. Tapi kalau manusia ada peranan yang harus dilakukan, berarti kan dia harus punya kebebasan untuk melakukan peranan itu. Artinya Tuhan tidak berdaulat gitu. Nggak ngerti kenapa bisa seperti itu, tapi memang saya pun juga butuh waktu yang cukup lama ya. Dan sepertinya saya juga bisa mengatakan belum sampai sepenuhnya paham ya. Tapi kayaknya memang dua hal ini tuh bisa terjadi sebetulnya. Itu kayaknya ada hal-hal yang secara natural tuh, ya kalau Tuhan yang kerja kita diam, kalau kita yang kerja Tuhan yang diam gitu. Jadi salah satu yang bisa jalan gitu, nggak bisa dua-duanya jalan gitu. Itu yang nggak tahu kenapa kayaknya secara natur tuh kita tuh berpikirnya seperti itu ya. Apa kita orang yang sudah terpengaruh sama modern gitu ya? Maksudnya modern tuh kan seakan-akan kayak dua keadaan yang berbeda nggak bisa terjadi dalam satu waktu yang bersamaan gitu. Itu kan kayak sains kan sering memberikan kita konsep seperti itu gitu. Jadi apa kita terpengaruh seperti itu? Apa zaman kuno masih orang bisa berpikir dua-duanya bisa berjalan? Gimana Pak? Padahal harusnya paradigma kita dibalikkan mengatakan kalau Tuhan tidak berdaulat, nggak ada jaminan apa yang saya kerjakan itu akan ada hasilnya. Ya, ambil contoh misalnya dalam konteks penginjilan, di dalam pelayanan Paulus, waktu dia ke Korintus, dia melayani dan dia menghadapi tantangan kan. Tapi Tuhan berkata kepada Paulus, jangan takut, tetap tinggal di sini. Mereka tidak akan bisa melukai engkau. Tetap tinggal di sini karena ada umatku, ada banyak umatku di sini. Ada yang menafsirkan apakah umat ini sudah ada atau akan ada. Bisa dua-duanya. Tapi poinnya adalah Tuhan mengatakan kamu tinggal di sini. Kamu jangan pergi. Jangan memikirkan misi tempat lain gitu. Tapi di sini aja, diam di sini. Kenapa? Ya karena ada umatku. Ada umatku. Justru karena ada umatku, kamu di sini dan kamu melayani akan ada hasil. Ya. Kalau enggak ya, untuk apa dia tinggal di situ? Ya kan? Kedaulatan Tuhan bahkan berdasarkan predestinasi itu membuat pekerjaan Paulus di Korintus itu tidak sia-sia. Ya. Tapi tetap kan tidak dikatakan Paulus kan nggak katakan, oh Tuhan kan sudah ada umatmu, ngapain lagi saya? Enggak kan? Tapi justru Tuhan pakai Paulus
untuk mengabarkan Injil sehingga ada yang bertobat dan menjadi umat Tuhan. Sama dalam kisah ini, Tuhan tidak mengerjakannya secara sendiri atau langsung, tapi ya dia melalui firman-Nya, melalui apa yang dimengerti oleh Boaz, apa yang dimengerti oleh Ruth, untuk justru mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan, tapi tidak secara langsung melalui mereka. Ya. Jadi mereka menjadi partnernya Tuhan, kan? Ya. Atau boleh dikatakan, gimana manusia bisa merasakan kehadiran Tuhan? Ya melalui orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengerjakan hal yang Tuhan ingin mereka kerjakan, termasuk kita sebagai orang Kristen. Tak kala kita menjalani hidup kita seturut dengan firman Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan firman-Nya, kita tanda petik itu menghidupi kehadiran Tuhan di dalam konteks kita. Orang mengatakan dia tidak bisa merasakan Tuhan, tapi waktu dia bisa menikmati apa yang kita kerjakan, dan itu membuat dia menyadari ternyata Tuhan itu tidak meninggalkan mereka. Ternyata Tuhan itu menyertai mereka, memimpin mereka. Dan di situ mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Saya pikir poin ini sangat penting untuk kita. Ini hiddenness of God ini juga membuat saya tuh makin menyadari bagaimana Tuhan itu dunia ini milik Tuhan, dan cara kerja dunia yang sudah Tuhan atur itu ya Tuhan hargai dan Tuhan pakai gitu. Jadi nggak melulu ada intervensi gitu. Ya dunia ini tuh ya Tuhan, cara hidupnya pun udah Tuhan atur, dan ya kita bisa menikmati itu. Tidak perlu merasa bahwa kalau Tuhan kasih intervensi yang extraordinary baru Tuhan bekerja. Tapi dari awal pun ketika Tuhan sudah mengatur hidup kita, termasuk yang Tuhan sudah mengatur tradisi Yahudi dengan Goel itu, ya itu ada dalam providensi Allah. Pemeliharaan Tuhan. Tapi tetap kita sebagai manusia tetap mengharapkan ada hal-hal tertentu, kita sangat menginginkan ada intervensi langsung. Ya misalnya orang yang dalam penganiayaan, di penjara, ya mereka pasti sangat menggumulkan ada intervensi Tuhan, kan? Dan itu juga memang bagian dari Alkitab, pemazmur atau orang-orang suci yang bahkan berteriak kepada Tuhan untuk intervensi. Berapa lama lagi Tuhan, misalnya di Wahyu, berapa lama lagi Tuhan Engkau membiarkan darah-darah orang suci itu dicurahkan gitu. Kan itu doa kepada Tuhan yang meminta Tuhan bertindak, ya. Tapi Tuhan bertindak tetap bisa pakai cara lewat agen manusia, tanpa harus intervensi seperti dari surga gitu. Iya. Saya jadi memikirkan yang tadi contoh yang Pak Rudi ambil dari Ayub, ya. Ayub kan mempertanyakan banyak hal, tapi sampai akhir dari kitab Ayub nggak dapat jawaban satupun sebetulnya dari Tuhan. Nggak tahu alasannya. Dia nggak tahu alasannya sama sekali. Tapi meskipun pertanyaan-pertanyaan itu nggak terjawab, tapi Ayub merasa lebih lega, dan dia akhirnya lebih percaya sama Tuhan. Dan ditulis Ayub juga mengaku dia bersalah gitu, dia bertobat. Jadi yang menarik adalah Tuhan itu kasih tunjuk bagaimana dia ngatur ciptaan gitu, ya. Jadi justru ordinary things sebetulnya. Saya ngerasa sebetulnya pada saat Tuhan itu sepertinya bersembunyi, Tuhan itu sedang mengangkat ciptaannya, ya. Supaya kita tuh bisa lebih observe sama ciptaan Tuhan, dan lebih sadar bahwa ini tuh dunianya Tuhan yang tadi Lisa bilang, ya. Dan itu justru kasih kayak kekuatan juga, ya, kekuatan untuk kita bisa, oh iya ya, memang ya Tuhan yang atur gitu. Balik lagi lebih ke trust sama ada satu observasi ke dunia ciptaan itu, ya. Jadi bukan cuma dunia ciptaan ini, tapi termasuk tempat bagi manusia. Ya, termasuk ciptaan manusia justru harus menghidupi. Saya suka pakai istilah
hidupnya Allah. Dan manusia harusnya melakon ini tuh, mendramakan, menghidupkan apa yang menjadi hidupnya Allah, karakteristik Allah dan sebagainya di dalam kehidupan manusia, antar interaksi manusia. Ya. Ya, waktu manusia menghidupi itu dan sesuai dengan firman Tuhan, justru manusia-manusia yang lain bisa menikmati kehadiran Tuhan melalui situ. Iya. Ya. Dan seperti ada konsistensi sampai istilahnya Allah anak pun akhirnya rela inkarnasi jadi ciptaan gitu. Iya. Untuk akhirnya ya ada konsistensinya gitu. Di ciptaan ada komunitas, ada relasi sama Tuhan. Maksudnya bukan yang kayak harus nggak kelihatan kayak maha kuasa gitu. Tapi Tuhan Yesus yang sama murid-muridnya bisa, mungkin saya nggak tahu ya, di Alkitab nggak diceritain ya, bisa bercanda mungkin gitu, atau berdiskusi, bisa saling pegang tangan, itu kan sesuatu yang kayaknya kita nggak pernah pikirkan Allah yang bisa kita pegang seperti itu gitu ya. Salah satu makna inkarnasi yang mungkin kita jarang renungkan adalah aspek itu, bahwa kehadiran Sang Anak Allah menjadi manusia bukan cuma hanya urusan keselamatan, Betul. mati di atas kayu salib, tapi juga ada urusan yang lain, yaitu urusan menyatakan Allah itu siapa, menyatakan bagaimana manusia harus hidup sebagaimana seharusnya manusia. Jadi Kristus itu di dalam inkarnasinya menjadi model, menjadi model yang justru kita harus belajar dan ikuti. Itulah artinya menjadi manusia yang diperkenan oleh Allah. Dan kehidupan Kristus ya kehidupan yang secara sempurna, ada kehidupan yang ya menghidupi apa yang Allah itu sesungguhnya sebagai Dia. Ya. Dan manusia meniru itu. Dan saat itu aspek inkarnasi yang sangat penting harus kita mengerti juga. Ya. Maka dalam bagian ini ya kisah Ruth itu menjadi menarik. Ada aspek hiddenness of God, justru mau mengangkat ini karakter-karakter ini, menghidupi ya karakternya Allah di dalam karya penebusan, di dalam menyatakan chesed dan aspek-aspek yang lain. Dan itu yang menjadi cerita juga dalam kehidupan kita yang harus kita hidupi. Oke, sampai di sini kita lanjutkan di episode berikutnya. Tuhan memberkati.